Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rina Syedina. Sekarang kita sudah sampai di bab 21, yaitu DNS server caching forwarding. Jadi di bab kali ini saya akan membahas mengenai caching dan juga forwarding ya teman-teman. Jadi ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu konsep DNS server, kedua konfigurasi host pada hubung klien, yang ketiga konsep caching DNS server, yang keempat konfigurasi caching DNS server, yang kelima konsep forwarding DNS server, dan yang keenam yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Jadi di sini terdapat laptop sebagai klien, kemudian ada DNS server. Misalnya DNS servernya itu di sini adalah Google dengan IP-nya yaitu 8.8.8.8 dan juga ada facebook.com yang sudah terhubung ke internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep kerja dari DNS server. Misalnya, laptop ingin mengakses facebook.com. Paket data itu tidak akan langsung mengirimkan ke Facebook, tapi mengirimkan dulu ke DNS. Jadi, laptop akan merequest IP ke DNS server Google-nya. Lalu setelah menerima permintaan tersebut, DNS server akan mengirimkan IP ke facebook.com. Jadi di sini IP-nya adalah 157.240.208.35. Setelah mengetahui IP-nya, si laptop akan mengirimkan langsung ke facebook.com. Jadi itu sudah berhasil. Jadi DNS server itu berfungsi untuk mentranslate atau menerjemahkan domainnya menjadi IP address. Di sini kalau di DNS kita cukup mengetikkan domainnya facebook.com. Jadi kita tidak usah repot mengetikkan IP-nya. Lalu secara otomatis laptop akan merequest IP-nya ke DNS server. Lalu setelah itu DNS akan mengirimkan IP-nya ke laptop. Jadi kita bisa mengakses facebook.com. Jika kita tidak mempunyai DNS, maka kita harus meneruskan IP address dari Facebook secara manual. Lalu materi yang kedua yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Di sini saya sudah berada pada klien Ubuntu. Di sini akan saya mengecek apakah Ubuntu client ini dan Debian server sudah terhubung. Kita ketikkan ping 10.10.10.2. Di sini terhubung. Lalu saya akan mengecek juga apakah Ubuntu client terhubung ke Ubuntu server. Ini 10.10.3. Ini juga terhubung. Lalu ini saya akan masuk ke root dulu. Lalu di sini saya akan matikan sudo nano /dc ini saya akan mengisikan IP Debian server di bawah IP 127.0.1.1. Kita ketikkan 10.10.10.2, kita tab, lalu kita tuliskan SVR 1 min Debian. Lalu saya akan memasukkan IP dari Ubuntu servernya yaitu 10.10.3. Kita tab, lalu kita tuliskan SVR 2 min IP dari router Debian 192.168.1.7.10 RDR min Debian. Jadi nanti saat kita ping kita bisa menggunakan nama server 1 Debian, server 2 Ubuntu dan juga RDR Debian. HTTPLX kita ketikkan ping SVR 1 Debian DTL ping SVR 2 Ubuntu DTL juga, lalu ping RDR min Debian. Ini juga DTL ya teman-teman. Lalu ini saya akan coba meremote Debian servernya menggunakan domain, bukan menggunakan IP. Kita ketikkan SSH router Debian SVR 1 min Debian min P 2211. Kita yes. Ini sudah berhasil masuk ya teman-teman. Lalu materi yang berikutnya yaitu konsep caching DNS server. Pada pembahasan sebelumnya, komputer jika ingin mengakses
facebook.com bisa langsung request IP-nya lewat DNS server. Nah, tetapi bagaimana jika ada lokal DNS server? Jika ada lokal DNS server, maka alurnya akan sedikit berbeda. Jadi laptop atau komputer akan bertanya ke lokal DNS servernya. Jika lokal DNS server belum mempunyai jawaban, maka dia akan bertanya ke DNS servernya. Lalu setelah itu DNS server akan mengirimkannya ke lokal DNS. Setelah menyimpan IP-nya, si DNS lokal akan mengirimkannya ke HC. Jadi keuntungannya ketika laptop kita atau komputer lain ingin masuk ke facebook.com, lokal DNS tidak perlu meminta request IP ke DNS server, tapi bisa langsung mengirimkannya ke komputer. Kita ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server. Jadi pada materi kali ini saya akan mempraktikkan DNS server yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Di sini saya akan menginstal DNS servernya menggunakan perintah apt install bin 9, enter. Di sini saya akan mengganti defaultnya menggunakan perintah nano /etc /default /name. Kita enter. Ini karena di sini saya menggunakan Debian. Ini karena di sini saya menggunakan Debian 12 ya teman-teman. Kita enter. Di bagian option sini ada tulisan minu bin. Kita tambahkan min 4, jadi minu bin min 4. Artinya DNS server itu hanya bisa di running oleh IPv4. Kalau sudah, kita ctrlx y enter. Untuk konfigurasinya kita ketikkan nano /etc /bin /name .conf .options. Kita enter. Kita enter dulu. Di sini kita ketikkan acl internal min network, lalu kurung kurawal, kita enter, kita tab. Lalu di sini ketikkan 172.16.1.0 lalu titik koma. Lalu di bawahnya kita kasih kurung kurawal tutup titik koma. Ini kita ketikkan tab, lalu tuliskan recursion yes titik koma, lalu enter, lalu tab, allow min query, lalu kurung kurawal buka, internal min network, lalu titik koma, lalu kurung kurawal tutup, lalu titik koma lagi. Lalu di bagian DNS check validation ini autonya kita hapus, kita ganti menjadi yes. Kalau sudah, kita ctrlx y enter. Lalu kita cek konfigurasinya dengan perintah name min check con. Kita enter. Kalau tidak muncul apa-apa berarti sudah benar ya teman-teman. Lalu kita bisa merestartnya dengan perintah systemctl restart bin 9. Lalu materi yang berikutnya yaitu konsep forwarding DNS server. Nah, jadi jika laptop atau komputer melakukan DNS request ke facebook.com, maka DNS server itu tidak melakukan query DNS sendiri, melainkan hanya meneruskan atau forward permintaan tersebut ke DNS server Google. Lalu lokal DNS ini akan meneruskan jawabnya ke laptop kita. Jadi perbedaan caching dan forwarding adalah jika caching lokal DNS akan melakukan query ke DNS server lain, lalu menyimpan hasilnya dan menjawabnya. Sedangkan pada forwarding lokal DNS tidak akan melakukan query sendiri, melainkan hanya meneruskan permintaan. Lalu materi yang keenam yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Di sini kita masuk ke perintah nano /etc /bin /name .conf .options. Kita enter. Lalu di bagian forwarders ini, slice-nya kita hapus semua ya teman-teman.
Lalu di bagian 00 ini kita ganti menjadi 8.8.8.8. Lalu kita enter, kita tap 2 kali. Di sini kita ketikkan 8.8.4.4, lalu titik koma. Lalu di sini kita tap, kita ketikkan forward only, titik koma. Lalu kalau sudah kita ctrl+x y enter. Lalu kita cek dengan perintah name min check on, kita enter. Di sini tidak muncul apa-apa, berarti sudah benar. Lalu kita restart juga menggunakan perintah system ctl restart pin 9. Sekian materi di bab 21 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.